geger otak atau concussion. Geger otak adalah cedera pada otak yang disebabkan oleh benturan eksternal seperti jika kepala Anda terbentur benda fisik yang bisa memengaruhi fungsi otak. Geger otak juga merupakan trauma kepala yang tidak disertai kerusakan jaringan otak dan menyebabkan pingsan selama tidak lebih dari 10 menit. Orang yang mengalami geger otak setelah sadar dari pingsannya akan mengeluh pusing dan muntah-muntah. Geger otak juga bisa diikuti dengan vertigo atau amnesia retrograde. Anatomi. Kulit kepala terdiri dari 5 lapisan yang disebut scalp, yaitu skin atau kulit, connective tissue atau jaringan penyambung, aponeurosis atau galea aponeurotica, loose connective tissue atau jaringan penunjang longgar, dan perikranium. Tulang tengkorak terdiri dari kubah, kalvaria, dan basis krani. Tulang tengkorak terdiri dari beberapa tulang, yaitu frontal, parietal, temporal, dan occipital. Kalvaria khususnya di regio temporal adalah tipis, namun di sini dilapisi oleh otot temporalis. Basis krani berbentuk tidak rata sehingga dapat melukai bagian dasar otak saat bergerak akibat proses akselerasi dan deselerasi. Rongga tengkorak dasar dibagi atas 3 fossa, yaitu fossa anterior, tempat lobus frontalis, fossa media, tempat temporalis, dan fossa posterior, ruang bagian bawah batang otak dan cerebellum. Fisiologi. Tekanan intrakranial atau TIC dipengaruhi oleh volume darah intrakranial, cairan cerebrospinal, dan parenkim otak. Dalam keadaan normal, TIC orang dewasa dalam posisi telentang sama dengan tekanan CSS yang diperoleh dari lumbal fungsi, yaitu 4-10 mmHg. Kenaikan TIC dapat menurunkan perfusi otak dan menyebabkan atau memperberat iskemia. Prognosis yang buruk terjadi pada penderita dengan TIC lebih dari 20 mmHg, terutama bila menetap. Pada saat cedera, terjadi massa seperti gumpalan darah dapat terus bertambah sementara TIC masih dalam keadaan normal. Saat pengaliran CSS dan darah intravaskuler mencapai titik dekompensasi, maka TIC secara cepat akan meningkat. Sebuah konsep sederhana dapat menerangkan tentang dinamika TIC. Konsep utamanya adalah bahwa volume intrakranial harus selalu konstan. Konsep ini dikenal dengan doktrin Monroe-Kelly. Tata cara kodifikasi diagnosa berdasarkan ICD-10. Diagnosa geger otak atau concussion, pastikan letram E. Cari diagnosa concussion dari letram C di ICD-10 volume 3. Kemudian pastikan di ICD-10 volume 1 kode S06.9, maka ditemukan S06.9 concussion. Kedua, tata cara kodifikasi tindakan pada ICD-9. Pertama, tindakan CT scan. Cari scan dari alfabetik ICD-9-CM. Scan atau CT atau CIT brand dapat ditemukan pada 87.03. Pastikan kode di bagian klasifikasi prosedur pada ICD-9, kemudian ditemukan 87.09 CT scan of head. Luka terbuka pada lutut. Luka adalah kerusakan pada kulit atau jaringan di bawahnya akibat cedera fisik. Luka terdiri dari beberapa jenis yang berbeda. Salah satunya adalah luka terbuka. Luka terbuka yaitu luka yang terpapar oleh udara karena adanya kerusakan pada kulit tanpa atau disertai kerusakan jaringan di bawahnya. Anatomi. Lutut adalah salah satu sendi terbesar dan paling kompleks dalam tubuh. Lutut bergabung dengan tulang femur di atasnya dan dengan tulang tibia di bawahnya. Tulang yang lebih kecil dan yang berada di sisi lateral tibia atau fibula dan tempurung lutut atau patella adalah tulang lainnya yang menyusun sendi lutut. Ada 2 sendi di sendi lutut, yaitu tibiofemoral yang bergabung tibia ke femur dan sendi patellofemoral yang bergabung patella dengan tulang femur. Fisiologi. Jaringan lunak sekitar sendi lutut yaitu 1. Meniskus yang berfungsi untuk penyebaran pembunanan
peredaman kejut atau shock absorber, mempermudah gerakan rotasi, dan sebagai stabilator dengan menyerap setiap penekanan dan meneruskannya ke sendi. 2. Bursa merupakan kantong berisi cairan yang memudahkan terjadinya gesekan dan gerakan, berdinding tipis dan dibatasi oleh membran sinopia. Ligamen sendi lutut. Ligamen mempunyai sifat yang cukup lentur dan jaringannya cukup kuat yang berfungsi sebagai pembatas gerakan dan stabilisasi sendi. Ada beberapa ligamen sendi lutut yaitu 1. Ligamentum cruciatum anterior, berjalan dari depan fossa intercondyloidea anterior ke permukaan medial condylus lateralis femoris yang berfungsi menahan hiperekstensi dan menahan bergesernya tibia ke depan. 2. Ligamentum cruciatum posterior, berjalan dari fascia lateralis condylus medialis femoris menuju ke fossa intercondyloidea tibia yang berfungsi menahan bergesernya tibia ke arah belakang. Tata cara kodifikasi diagnosis luka terbuka pada lutut atau open wound knee. Pastikan letterm W untuk wound, lalu cari diagnosis wound dari letterm W di ICD-10 volume 3. Kemudian pastikan di ICD-10 volume 1 dengan kode S81.0. Tata cara kodifikasi tindakan pada ICD-9. Tindakannya ganti perban. Yang pertama cari dressing dari alfabet di ICD-9. Kemudian dari dressing pilih wound pada kode 93.57. Kemudian pastikan kode di bagian klasifikasi prosedur pada ICD-9 yaitu 93.57 atau application of wound dressing. Fraktur atau patah tulang adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang atau tulang rawan yang umumnya disebabkan oleh ruda paksa. Fraktur adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang dan ditentukan sesuai jenis dan luasnya. Anatomi dan fisiologi. Anatomi tulang adalah jaringan yang kuat dan tangguh yang memberi bentuk pada tubuh. Skelet atau kerangka adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ lunak, terutama dalam tengkorak dan panggul. Tulang membentuk rangka penunjang dan pelindung bagi tubuh dan tempat untuk melekatnya otot-otot yang menggerakkan kerangka tubuh. Tulang juga merupakan tempat primer atau menyimpan dan mengatur kalsium dan fosfat. Fisiologi, suatu sistem muskuloskeletal adalah penunjang bentuk tubuh dan peran dalam pergerakan sistem terdiri dari tulang sendi, rangka endokrin, ligamen, bursa, dan jaringan-jaringan khusus yang menghubungkan struktur tersebut. Tulang adalah suatu jaringan dinamis yang tersusun dari 3 jenis sel, antara lain osteopolis dan osteokilas. Osteoblias membangun tulang dengan membentuk kolagen tipe 1 dan proteoglycan sebagai matriks tulang, dan jaringan osteoid melalui suatu proses yang disebut oksifikasi. Tata cara kodifikasi fraktur. Diagnosis fraktur pada kaki. Pastikan litterm F untuk fraktur. Cari diagnosis fraktur dari litterm F di ICD-10 volume 3. Pastikan di ICD-10 volume 1 untuk kode fraktur lower leg kode S82.9. Untuk tata cara kodifikasi tindakan pada ICD-9-CM, untuk tindakan CT scan dari alfabet di ICD-9-CM. Scan, lalu ke CT, lalu brain untuk kode 87.03. Pastikan kode di bagian klasifikasi prosedur pada ICD-9 87.03 CAT scan of head. Lalu untuk tindakan ganti perban, cari dressing dari alfabet di ICD-9-CM, dressing wound 93.57. Untuk tindakan X-ray, radiografi, dan alfabet di ICD-9. Radiografi lower leg
88.27. Pastikan kode di bagian klasifikasi prosedur pada ICD 9. 88.27 Skeletal X-ray of thick knee and lower leg.